Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdan hamidin. Nahmadu syukran jami'i ni'amihi wa mazidihi wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah siang ini kita kembali bisa ngaji bersama di kajian akhlak tasawuf, yang pada kesempatan ini kita akan membahas Ummahatul Fadail atau induk sifat utama. Di dalam membahas perbaikan ruhani atau karakter building, tentu setelah orang itu mengetahui tentang apa saja sifat-sifat buruk yang harus dihindari, maka orang itu harus mengerti sifat-sifat baik, tentang sifat-sifat baik. Pembahasan sifat-sifat baik tentu saja akan sangat banyak, karena jumlah sifat baik itu sendiri tentu sangat banyak. Maka para ulama ahli akhlak, para filosof muslim sepakat dengan apa yang diungkap oleh para filosof Yunani, tepatnya Aristoteles di dalam Nicomachean Ethics, bahwasanya induk akhlak mulia atau akhlak utama atau akhlak baik itu ada 4, ada 4. Yang ini biasa disebut sebagai virtue, bukan sekedar goodness, bukan sebagai baik biasa, tetapi dia adalah baik yang sangat baik, sehingga dia disebut sebagai induk kebaikan. Induk kebaikan ini, pendapat Aristoteles di dalam Nicomachean Ethics itu diadopsi secara total oleh Ibnu Maskaweh di dalam kitabnya Tahdhibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq, dan Imam Ghazali mengambil secara modifikasi di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca dalam kitab Tahdhibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq, maka di sana bisa ditemukan bahwa induk sifat baik itu ada 4. Yang pertama adalah al-hikmah, bijaksana. Yang kedua adalah al-iffah, bagus kendali dirinya, kuat nahan keinginan. Yang ketiga asy-syaja'ah, pemberani. Yang keempat al-adalah, adil. Inilah 4 sifat utama itu. 4 sifat utama ini ada di antara 2 keburukan. Karena itu Aristoteles menyebut dengan teori the middle theory, the middle theory, teori tengah, bahwa kebaikan itu berada di antara 2 titik keburukan. Pernyataan Aristoteles itu sama persis dengan hadis. Kalau kita baca kitab Jami'us Shaghir, kitab hadis yang disusun oleh Al-Hafidz Imam Suyuti, di sana ada hadis Rasul yang berbunyi al-khairu baina sayyi'ataini. Al-khairu baina sayyi'ataini, bahwa kebaikan itu berada di antara 2 keburukan. Kok bisa Rasulullah itu sama dengan Aristoteles? Apa berarti Aristoteles ini pernah ngajari Rasulullah? Ya tidak pernah. Wong Rasulullah itu ummi kok. Rasul itu didikannya murni ibunya saja.
Rasul tidak dapat pengetahuan lain kecuali dari ibunya. Rasul ummi kalau diartikan tidak pintar tulis baca karena untuk menjaga genuinitas keaslian data informasi wahyu, sehingga kita bisa memastikan bahwa semua Quran maupun hadis yang dikeluarkan dari Rasulullah itu semuanya genuine dari Allah atau atas bimbingan Allah. Tapi kok bisa sama persis padahal mereka tidak saling mempengaruhi? Ya gak apa-apa. Belum tentu yang sama itu saling berpengaruh. Hari ini mungkin saya pakai biru, ada bapak yang pakai baju biru. Kita yuk gak kenal, tapi kok bisa sama-sama biru? Ya itu sangat mungkin. Ada yang pakai baju putih, yang lain pakai baju putih. Apakah yang sekarang ini baju putih itu saling berjanjian dan saling mempengaruhi? Tidak ada. Jadi jangan dulu karena sama itu berarti saling pengaruh, itu saya kira kesimpulan yang salah. Dalam konteks memandang kebaikan itu ada di antara dua keburukan, temuan Rasulullah dan Aristoteles sama. Ya. Apa artinya bahwa kebenaran universal itu bisa ditangkap oleh siapapun yang benar-benar jernih cara berpikirnya. Karena itu apa yang dimaksud dengan kebaikan berada di antara dua keburukan. Ya. Misalnya dermawan. Ya. Dermawan itu ada di antara sifat kikir. Jadi kikir itu sangat menggenggam, tidak mau ngambil, tidak mau kurang sama sekali. Dan ujung berikutnya itu adalah tidak kontrol sama sekali. Ya, tidak kontrol sama sekali, boros. Jadi sudut ekstrim kiri kikir, sudut ekstrim kanan boros. Tengah-tengahnya namanya hemat. Nah itu hemat itu ada di antara kikir dan boros. Nah 4 sifat utama tadi itu al-hikmah, bijaksana. Ya, bijaksana itu muncul dari bagusnya orang di dalam mengelola quwwatul aqliyah, daya rasionalitas, atau kita sering menyebut intelektual. Ya, daya intelektualitas. Apabila orang itu bagus di dalam mengembangkan rasionalitasnya, bagus di dalam berpikirnya, maka orang itu akan menjadi orang yang bijaksana, al-hikmah. Bijaksana ini berada di antara dua titik negatif. Ya, ekstrim kirinya bodoh, ya, ekstrim kanannya licik, pinter tapi tidak ada kebaikannya. Nah itu licik, itu licik. Orang licik itu ya pinter, ya, tapi pinternya hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya pinter tapi minteri, ya minteri orang lain, orang licik. Ya. Pinter yang tidak dikontrol oleh kebaikan dan kebenaran, itulah licik. Ya. Sedangkan licik itu adalah sebenarnya olah otaknya bagus, olah rasionalitasnya bagus, tetapi tidak dikontrol oleh kebenaran dan kebaikan. Dia menjadi ekstrim kanannya. Ekstrim kirinya, apabila otak atau rasionalitas itu tidak dikelola, ya orang akan jadi bodoh. Nah titik tengah antara bodoh dan licik itulah bijaksana, hikmah. Yang berikutnya sifat iffah, bagus kendali dirinya, ya. Kuat nahan hasrat keinginan, ya. Kuat nahan hasrat keinginan. Ini adalah hasil dari bagusnya seseorang di dalam mengelola quwwatus syahwaniyah atau syahwatiyah. Bagusnya orang di dalam mengelola
nafsu syahwatnya atau keinginan. Kita itu lebih kenal dengan sebutan hasrat keinginan. Kalau bahasa Arab namanya nafsu syahwat, ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan hasrat keinginan. Hasrat keinginan itu akan terlihat liar tidaknya, dan kita akan terlihat bagus tidaknya di dalam mengendalikan hasrat keinginan apabila ketemu objek dari hasrat keinginan. Kalau masih di dalam masjid, di atas sajadah, semua orang alim, tidak ada orang tidak alim di sini, ya. Tapi kalau sudah ketemu objek hasrat keinginan, disitulah akhlak orang akan terlihat. Apa yang akan menggoncang hasrat keinginan ini? Pertama adalah makanan, minuman. Orang kalau sudah ketemu makanan, minuman yang paling disenangi, disitulah akan teruji seberapa dia kuat mengontrol hasrat keinginannya untuk tetap bagus, mengikuti etika, mengikuti tata krama, mengikuti aturan-aturan Rasul di dalam makan minum itu. Hasrat keinginan atau nafsu syahwat itu akan terlihat ketika berhadapan dengan lawan jenis yang disukai. Orang kalau belum ketemu lawan jenis yang kesukaan dia, itu enggak ketemu dia sebenarnya kuat atau enggak mengelola hasrat nafsu. Tapi kalau ketemu dengan orang yang setipenya, kemudian dia membuka diri, nah di situ akan kelihatan bagaimana orang ini tetap lurus di jalan Allah atau dia kemudian liar nafsunya, ya. Orang akan kelihatan seberapa kendali terhadap hasrat keinginannya ketika berhadapan dengan pangkat jabatan. Orang yang tidak mampu mengendalikan syahwat politik, nafsu syahwatnya, itu akan menghalalkan segala cara untuk menang. Tetapi orang yang iffah itu akan mampu menahan hasrat keinginannya untuk ditundukkan dengan pakem-pakem yang dibenarkan, ya. Jadi iffah itu bukan nafsunya mati, bukan kemudian orang itu tidak makan sama sekali, bukan orang itu terus tidak mau kawin, bukan orang itu terus tidak mau menjabat, bukan, tetapi kendali dirinya saat berhadapan dengan makanan, dengan lawan jenis, dengan pangkat jabatan, dengan materi, itu sudah sangat efektif, ya. Dia akan menikmati semua itu dalam takaran syar'i. Dia akan ambil semua itu sesuai dengan aturan Quran hadis. Apabila orang itu sanggup mengendalikan hasrat keinginannya, ya, dengan baik, maka itulah namanya iffah. Iffah, orang yang sangat bagus kendali dirinya, ya. Anak muda itu sama-sama jatuh cinta, itu kelihatan mana yang mampu mengendalikan diri, mana yang hilang kendali dirinya, ya. Nah disitulah akan terlihat seberapa orang itu mampu menahan hasrat nafsu, ya, hasrat nafsu. Orang yang sangat efektif kendali hasrat nafsunya namanya iffah. Orangnya kalau laki-laki disebut afif, afifi. Terus kalau perempuan disebut afifah. Afifah itu gara-gara dari kata iffah. Iffah ini hasil olah nafsu syahwat tadi secara ideal. Kalau orang itu tidak memiliki hasrat nafsu, rendah hasrat nafsunya, maka namanya malas, ya. Tidak ada hasrat nafsu, tidak punya visi, tidak punya orientasi hidupnya. Itu orang yang tidak punya keinginan. Orang tidak punya keinginan itu repot, ya, repot. Tidak punya keinginan itu repot.
sehingga susah diajak maju. Ya wis gini ae. Lah wis gini ae itu repot ya. Hasrat keinginan. Orang yang hasrat keinginannya berlebih-lebihan, tidak terkontrol, itu namanya rakus tamak. Rakus tamak, tidak tahu batas, korup, yaitu hasrat keinginan yang liar, namanya korup, namanya rakus, namanya tamak. Orang yang hasrat keinginannya sangat lemah, bahkan hampir tidak ada, namanya malas, ya, tidak ada daya, tidak ada visi. Titik tengah antara orang yang tidak punya visi, tidak ada daya, malas, dan rakus, tamak, korup tadi, itulah iffah. Ya, itulah iffah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah sifat syaja'ah, pemberani. Pemberani. Tentu saja sifat ini adalah hasil dari bagusnya seseorang di dalam mengelola quwwatul ghadabiyah, daya marah atau emosi. Orang itu kalau kendali emosinya bagus, itu muncul menjadi sifat pemberani. Pemberani. Kalau sifat emosi itu terlalu lemah, maka orang itu akan jadi penakut. Penakut. Itu ya jelek. Tapi kalau berlebih-lebihan keberanian ini, tidak dikontrol keberanian ini, maka dia akan menjadi beringasan. Beringasan. Orang kita menyebut tahawur, bahasa Arabnya tahawur, bahasa Indonesianya tawur. Jadi tawur itu asli dari bahasa Arab, ya. Dari bahasa Arab tahawur. Dulu itu bahasa Indonesia itu 40% itu dari bahasa Arab, ya. Sehingga nama-nama segalanya sekarang ini kan Arab semuanya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, itu bahasa Arab semua itu. Ya, bahasa Arab semua itu. Sampai tawur itu loh bahasa Arab, dari tahawur. Tahawur. Kita sering menyebut orang yang pemarah, tidak bisa ngontrol diri, itu disebut sebagai membabi buta. Kenapa kok membabi buta? Babi itu tidak buta aja udah ngawur, Pak, gitu loh ya. Jadi kalau sampai orang disebut membabi buta itu nemen ngawure. Ya, saking kacaunya kendali emosinya. Urusan kendali emosi ini penting. Kalau orang bagus mengendalikan emosinya, namanya syaja'ah, pemberani. Syaja'ah itu berada di antara titik tengah penakut dan ngawur, ya, sembrono, membabi buta. Titik tengahnya namanya syaja'ah, hasil dari olah emosi secara ideal sesuai dengan kebaikan. Yang terakhir disebut dengan al-adalah, adil. Adil. Sifat adil ini hasil dari bagusnya orang mengelola quwwatul wahmiyah, daya imajinasi. Ya, daya imajinasi. Kalau orang itu bagus di dalam mengelola daya imajinasinya, maka akan muncul pada diri orang itu sikap adil, sifat adil, kepribadian adil itu. Orang itu akan adil. Tapi kalau orang itu olah daya imajinasinya sangat lemah, ya dia indzolam, terzolimi terus. Ya udahlah, memang takdir kita punya pimpinan arogan. Ya udahlah, memang kita ini kayaknya ditakdir Allah untuk dicurangi terus. Wah, kalau gini ini payah. Ya. Ini membiarkan diri dalam kezoliman dan menganggap kezoliman itu sebagai sebuah takdir. Tapi kalau orang itu kemampuan imajinasinya terlalu liar, justru dia yang zalim,
dia yang aniaya, dia yang otoriter. Batas tengah antara otoriter dan terzolimi itulah adil. Nah, kemudian Ibnu Meskaweh mengatakan begini, sifat adil ini sebenarnya adalah akumulasi dari 3 sifat ideal di atas. Sifat adil mempersyaratkan 3 sifat di atasnya secara utuh. Orang tidak akan pernah bisa adil kalau 3 sifat itu belum menyatu ke dirinya. Orang itu baru adil kalau dia itu bijaksana, dia bagus kendali syahwatnya, dia ifah, dia pemberani. Itu syarat orang bisa adil. Kalau orang tidak punya 3 sifat ini, sudah jangan harap orang itu akan adil, tidak akan bisa adil. Contoh, ada orang mau adil tapi tidak pinter. Tidak pinter apa bisa adil? Ya pasti nggak bisa, baginya aja keliru-keliru, gitu loh ya. Mempertimbangkan mana anak buah yang kontribusinya lebih signifikan dengan mana anak buah yang kontribusinya tidak signifikan, itu nggak bisa. Akhirnya semua dikasih rata, Lah kalau begini nanti yang rajin terus, lah percuma aku rajin, bagiannya sama aja, gitu ya. Mengapresiasi antara pegawai yang rajin dengan pegawai yang malas sama aja ya. Ya percuma kalau begini aku ya. Nah itu. Jadi pinter itu menjadi syarat untuk adil. Kalau orang tidak pinter, tidak bijak, tidak akan bisa adil. Tidak akan bisa adil. Yang kedua, adil itu mempersyaratkan ifah, bagus kendali diri dalam persoalan hasrat keinginan. Kalau orang itu masih jelek kendali hasrat nafsunya, jangan berharap keadilan. Orang disuruh memutuskan 2 orang, satunya cantik menurut selera dia, satunya tidak cantik. Saya bisa pastikan nanti keputusan dia akan meringankan yang cantik, akan memberatkan yang tidak cantik. Kenapa? Karena hasrat keinginan itu akan bicara, berpengaruh terhadap sikap keadilannya. Orang disuruh adil ya, padahal dia belum ifah. Ya. Satunya orang kaya, satunya orang miskin. Pasti yang miskin bawa belur. Yang kaya akan aman itu. Kenapa? Karena nafsunya akan bergerak untuk mencari keuntungan pada kekayaan orang yang sedang diadili. Maka adil itu tidak akan terjadi kalau orang itu kendali nafsu syahwatnya belum selesai. Ya, kendalinya belum selesai. Dalam stratifikasi masyarakat Jawa kuno, itu kesatria itu sudah tidak boleh berdagang, tidak boleh macam-macam, semua kebutuhannya dicukupi negara. Ya, semua kebutuhan ditutupi oleh kerajaan. Sehingga semua bisa adil. Bisa adil. Tapi ketika orang diberikan ruang untuk bermain, wah itu yang bikin tidak adil itu ya. Yang bikin tidak adil. Maka panjenengan bisa lihat kasus-kasus kehakiman. Bagaimana putusan-putusan itu menjadi sangat timpang karena persoalan-persoalan pribadi hakim yang masih belum selesai dalam urusan ketertarikan terhadap materi, pangkat, jabatan. Tidak bisa kalau begitu, ya. Tidak bisa. Sama adil itu tidak akan bisa terwujud kalau orang itu tidak punya keberanian. Ya apa mau menghukum yang berkelahi anak atasan sama anak bawahan, berkelahi. Itu yang rembak anaknya bawahan itu nanti. Yang anaknya atasan, ya pura-pura aja hukuman. Kenapa tidak ada begini? Tidak ada keberanian. Ya, tidak ada keberanian. Sayyidina Ali itu orang yang sangat adil. Ya. Satu hari Sayyidina Ali itu baju perangnya dicuri oleh orang Yahudi, bukan orang Islam. Kemudian
Begitu Ali tahu, maka Ali mengatakan ini bajuku. Kata Yahudi, apa buktinya? Apa dalilnya? Ini punyaanku. Sidang di pengadilan. Sidang di pengadilan itu Sayyidina Ali diminta apa buktinya? Tidak ada bukti, Pak. Tidak ada bukti. Kalah Sayyidina Ali dan nerima. Itu sistem keadilan yang benar-benar adil zaman dahulu. Adil. Ya. Kemudian orang Yahudinya nangis masuk Islam, sebegini Islam itu. Ya, di dalam mempertanggungjawabkan keadilan, walaupun saya benar-benar ngerti ini sebenarnya barangnya Ali, ketika keadilan tidak mendatangkan dalil bukti, maka itu tidak bisa. Senang terus masuk Islam gara-gara itu. Waktu Sayyidina Ali itu dibacok kepalanya. Sayyidina Ali itu orang yang kasyaf, Pak, orang yang ma'rifat. Sayyidina Ali waktu menjelang subuh masuk ke masjid di Kufah itu, di emperan itu Sayyidina Ali udah ngeliat. Keluar dari rumahnya Sayyidina Ali udah ngeliat ke langit terus. Kayaknya sekarang ini waktu yang diceritakan Rasulullah, kayaknya benar hari ini, kayaknya sudah ini waktunya saya pulang ke Allah. Cuma tidak dilanjutkan, kayaknya hari ini, cuma kayaknya saat ini. Begitu dia lewat depan Masjid Kufah, itu ada Ibnu Muljam itu lagi yang mau bunuh Sayyidina Ali. Dia pura-pura tidur, telungkup, pedangnya ditaruh di ditindihin. Kata Sayyidina Ali, inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Kata Sayyidina Ali, kenapa kamu tidak sholat malam? Sholat malam itu bisa mencegah perbuatan keji, mungkar. Sholat itu bisa membuat gampangnya. Aku tahu kalau kamu mau bunuh aku. Coba kamu sholat, barangkali nanti takdir Allah berubah. Tapi dasar orang memang sudah khawarij. Ini Pak, biangnya Islam teroris itu ini. Ya, sampai sekarang ada, untung ada Pak polisi itu ya. Sampai sekarang. Ya ini gara-garanya. Maka jangan kaget kalau ngelihat orang Islam pakai dalil kok ya tega-teganya bunuh orang lain. Pak Ibnu Muljam ini hafizul Quran. Orangnya hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz. Shaimun nahar, ahli puasa sunnah. Qaimul lail, ahli sholat malam. Tidak ada jaminan orang hafal Quran ahli sholat malam kalau akidahnya sesat orang Pak. Gitu loh ya. Jadi akidah itu lebih penting dari segalanya. Ya ini terus. Sayyidina Ali udah ngomong begitu. Kemudian tetap Sayyidina Ali begitu subuh sholat ya, qobliyah. Ada yang menyebut sholat fajar. Ketika Sayyidina Ali bangun dari sujudnya, ya, dibacok kepalanya Sayyidina Ali itu, ya sampai benar-benar terbelah, ya, tapi tidak sampai lepas. Ya. Dan pedangnya itu pedang beracun, danah mengucur. Pada saat Ibnu Muljam ini ditangkap oleh orang-orang, Sayyidina Ali mengatakan, aku berharap ketemu orang ini besok di akhirat dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Coba, orang lagi pecah kepala. Dan kemudian Sayyidina Ali selesai sholat subuh diimami anaknya, dia minta susu. Diminum susu itu sebagian. Terus kata Sayyidina Ali, berikan juga untuk tawananku. Perlakukan dia dengan perlakuan yang baik. Jangan kamu melampaui batas. Kita ini keluarganya Rasulullah yang sangat memegang keadilan. Loh itu Pak, cirinya keturunan Rasulullah itu. Enggak terus marah-marah terus.
memegang teguh kebaikan dan keadilan. Itu sampai Sayyidina Ali mau meninggal. Kata Sayyidina Ali, kalau nanti kamu akan menghukum dia, tebaslah dengan 1 kali tebasan. Jangan sampai dipotong-potong tubuhnya. Karena Rasulullah mengharamkan orang memotong-motong, mencincang tubuh orang. Seburuk apapun orang itu. Loh itu masih pesan-pesan keadilan. Setelah itu Sayyidina Ali minum susu 1 gelas habis. Kata Sayyidina Ali, aku tidak sisakan untuk dia. Karena ini adalah rizkiku terakhir di dunia ini. Aku pesen tolong nanti dia beri juga segelas susu seperti yang aku minum. Aduh, kayak drama Pak. Kayak drama. Orang bisa sampai kepada kesabaran level itu, keadilan level begitu, kestabilan batin. Itu kalau bukan kelas sahabat Rasul yang istimewa, tidak sanggup Pak. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Itu keistimewaannya. Maka adil itu sudah menjadi jiwanya semua umat Islam yang istimewa. Jenengan kalau mau melihat pemimpin-pemimpin Islam, semuanya punya 4 sifat ini Pak. Dia orangnya bijaksana, dia orangnya tidak punya interest sama sekali dalam urusan materi, makanan, perempuan, pangkat, jabatan, tidak ada. Dia orang yang terbukti bagus di dalam memanage emosinya. Itu udah pasti. Coba kita cek Abu Bakar dalam hal kebijaksanaan. Siapa yang meragukan kejeniusannya Abu Bakar? Abu Bakar itu pinter Pak. Cukup menggambarkan pinternya Abu Bakar, kata para ulama itu. Abu Bakar itu sebelum Islam tidak pernah sekalipun minum arak, tidak pernah sekalipun berjudi, apalagi judi online. Nggak ada. Ketika ditanya, tidak pernah menyembah hewan, menyembah berhala. Ketika ditanya, kenapa kamu itu kok tidak pernah minum arak, tidak pernah nyembah berhala, kata Abu Bakar, aku melihat tidak ada gunanya. Wong enak-enak, pikiran bagus, waras, normal, minum malah jadi kelenger, itu ya orang gendeng. Sudah pikiran waras kok dibuat tidak waras. Terus kata Abu Bakar, lah aku suruh nyembah batu loh. Batu itu jelas-jelas yang buat orang-orang. Kok terus disembah itu, terus dari mana orang bisa, tidak masuk akal. Makanya Abu Bakar punya gelar, dia itu al-muslim qoblal Islam. Abu Bakar itu sudah Islam sebelum Islam. Itu pinternya Abu Bakar. Kalau dilihat dari ifahnya, tidak ada interest untuk memperkaya diri, lawan jenis dan lain-lain. Abu Bakar itu Pak, begitu diangkat menjadi khalifah, sudah di pasar. Ketika dicari oleh sahabat karena ada masalah, nyarinya harus ke pasar. Setelah ketemu, Abu Bakar, kamu jangan di pasar, kamu sekarang khalifah. Kata Abu Bakar, aku ini muridnya Rasulullah. Rasulullah itu ngajari aku bahwa makan itu harus dari tangan sendiri. Pak, sahabat Rasulullah itu diajari oleh Rasulullah supaya makan dari tangan sendiri, tidak karena nunggu diberi orang, tidak karena nunggu diberi orang. Tapi kamu pimpinan, sekarang kamu harus dibayar dengan harta dari Baitul Mal. Kata Abu Bakar, kalau gitu bayar aku dengan gaji paling rendah, yang sekiranya dengan gaji itu istriku tidak bisa beli daging. Coba, gaji presiden Pak. Abu Bakar itu kalau minta gaji standarnya sekiranya tidak bisa beli daging. Mas saya kalau ada orang sok-sokan mau niru khalifah, boyo kuat, terus gak usah daki-daki begitu. Kita itu hidup lurus, normal apa adanya, wis jangan korupsi, kerja yang bagus, itu bagus. Terus mau niru sahabat tidak kuat kita, Abu Bakar. Dan itu satu hari istrinya mengeluh,
kok selama jadi khalifah nggak kuat beli daging, bah. Kata Abu Bakar, ya udah kalau gitu gaji ini makan kita dikurangi, kamu nabung, sisihkan sedikit-sedikit, nanti kalau sudah terkumpul kan bisa beli daging. Diikuti, terus kurangi, begitu bisa beli daging disajikan. Abu Bakar nanya, loh kok ada daging? Katanya tidak bisa beli daging. Loh kan sesuai saran, sudah diambil sedikit. Abu Bakar tidak makan ke Baitul Mal. Kata Abu Bakar, potong gaji saya, istri saya masih bisa beli daging. Oh itu gila Pak, ya Allah. Ini orang, loh kalau pimpinan kayak begini, kalau semua pejabat kita begini Pak, saya yakin kuliah sampai S4, S5 gratis Pak. Indonesia kaya banget, gitu loh ya. Kalau bener, ya tapi di mana nyari orang kayak begitu, udah ada stoknya. Setelah Abu Bakar merasa sudah umurnya mau selesai, rumahnya dijual, dihitung gaji yang pernah diterima, diganti Pak. Praktis Abu Bakar tidak pernah ngambil dari negara. Jadi bayarannya itu dibayar ulang oleh Bakar. Dari hasil jual rumah, Masya Allah. Ini namanya bukan lagi ifah Pak, mboknya ifah. Betul ya. Sayyidina Umar, urusan ifah. Wong Sayyidina Umar jubahnya 1, tembelan 12, ada yang menyebut tembelannya 14. Walaupun kita mengatakan itu tidak bisa Pak diperlakukan gaya hidup sekarang, it's okay. Tapi saya sedang menunjukkan bagaimana hebatnya. Sayyidina Umar itu pernah membagi jatah kain semua masyarakat, dapat kain yang kira-kira kalau dipakai atasan tidak cukup untuk bawahan. Kalau dipakai bawahan tidak bisa cukup atasan. Tapi ketika Sayyidina Umar mau memberi pengarahan, pidato, masyarakat ngelihat Umar kok pakai pakaian itu cukup untuk bawahan dan atasan. Itu sudah diprotes Pak. Umar, kamu tidak adil. Rakyatmu dapat 1 bagian, kok kamu bisa dapat 2 bagian? Masya Allah, presiden dapat 2 bagian dari rakyat aja diprotes zaman sahabat itu. Ya Allah, terus kata Umar, nanti yang jawab anakku. Abdullah bin Umar dipanggil, kamu jelaskan. Kata Abdullah, hei masyarakat, sesungguhnya yang diterima bapakku sama dengan yang kamu terima. Bapak juga dapat 1 bagian, saya dapat 1 bagian. Karena jubah bapak udah tidak bisa dipakai, bagian saya tak kasih bapak. Jadi yang dipakai bapak itu bagian saya dan bagiannya sendiri, baru diam. Ya Allah, itu keadilan yang sudah sangat kokoh di batin para sahabat. Nah, maka untuk adil ini syaratnya. Maka saya kalau disuruh ditanya, kalau mau nyari calon pemimpin, misalnya, siapa yang paling layak jadi pimpinan? 4 ini bisa dipakai ukuran. Cari orang yang paling pinter. Yang kedua, cari orang yang track record nafsu syahwatnya bagus. Tidak ada kasus keuangan, tidak ada kasus lawan jenis. Ya. Track record dia dalam urusan uang, tidak ada korupsi-korupsinya. Dalam urusan perempuan, tidak pernah melakukan, jangankan pelecehan, tidak hormat pada perempuan. Yang ketiga, cari yang pemberani. Karena kalau pemimpin itu tidak pemberani, kita tidak bisa berharap apa-apa, tidak akan mendobrak apa-apa yang harusnya berubah. Harus pemberani, baru kita bisa berharap ada keadilan. Nah, Imam Ghazali berbeda Pak. Kalau kita baca di kitab Ihya, walaupun Imam Ghazali sepakat akhlak utama itu 4 ini, tapi Imam Ghazali mengatakan adil itu bukan sifat tersendiri. Kalau Imam Ghazali, adil itu bukan sifat tersendiri. Saya secara analisis saya lebih merasa lebih tepat Imam Ghazali. Kenapa? Karena daya imajinasi itu built-in di dalam rasio. Daya pikir, daya imajinasi itu kan bagian dari fakultas rasio.
Sehingga kalau dia dipecah menjadi berbeda. Tapi kalau rasio atau akal, nafsu syahwat, nafsu ghadab itu memang berbeda. Maka kalau orang bagus mengelola akalnya bijaksana, bagus mengelola nafsu syahwatnya ifah, bagus mengelola nafsu ghadabnya emosinya pemberani. Oke, bagus. Adil terus di mana? Kata Imam Ghazali, adil nyebar pada sifat ini. Ketika rasionalitas seseorang itu dipakai secara proporsional itu bahasa Arabnya adil. Ketika rasionalitas itu dipakai secara proporsional, secara adil, berdasarkan Quran hadis, itulah bijaksana. Kalau Imam Ghazali begitu. Jadi ketika akal, ya, rasionalitas, intelektualitas diberdayakan secara proporsional, secara adil, sesuai dengan Quran hadis, maka orang itu bijaksana. Ketika daya nafsu syahwat, hasrat keinginan itu dipakai, dikelola, dipakai secara proporsional, ya, sesuai dengan Quran hadis, itu namanya ifah. Loh, ini jadi genah kalau begini, Pak. Nafsu itu bukan, nafsu itu kayak nafsu itu kalau di mobil itu kayak gas rem gitu. Ya. Tidak boleh ngerem terus, tidak boleh ngegas terus. Mobil bagus itu rem pakem gas kenceng, rem pakem gas kenceng, tapi sangat stabil. Seperti itu nafsu orang yang ifah. Kalau ketemu istri orang, remnya pakem, ya. Kalau ketemu istri sendiri, gasnya kenceng, gitu loh. Jangan kebalik-balik. Kalau sudah kebalik-balik itu harus turun mesin berarti, ya. Sudah tidak benar. Nah itu. Begitu juga syaja'ah. Kalau menurut Imam Ghazali, syaja'ah itu lahir dari daya emosi yang pengelolaannya secara proporsional. Ketika orang menerapkan marah itu secara proporsional sesuai dengan Quran hadis, itulah orang syaja'ah, itulah orang pemberani. Nah itu kalau Imam Ghazali. Selanjutnya dari sifat-sifat inilah kemudian sifat-sifat yang lain itu muncul, induknya dari sini. Misalnya sifat pemalu, sifat penyabar, itu nanti muncul gara-gara dari orang iffah, akhirnya jadi pemalu. Karena orang syaja'ah, dia akan menjadi orang yang berwibawa. Orang kalau pemberani, itu akan muncul sifat ikutan, dia wibawa. Dia wibawa. Orang yang bijaksana nanti melahirkan sifat teliti, cerdas, perhitungannya tepat. Nah karena itu 4 sifat ini disebut sebagai induk sifat kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk memiliki 4 sifat utama ini sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar memiliki sifat keutamaan, yang dari sifat keutamaan itu akan lahirlah sifat-sifat kebaikan yang lainnya. Saya kira ini sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya tak persilahkan dulu, monggo kami silahkan. Cekapnya baik, kita tutup bersama dengan Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من المحسنين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحي أجسادنا يا الله سلمنا من كل الأمراض والأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد
Alhamdulillahirabbil alamin wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.